Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMKN 1 Ciamplas. Perkenalkan, nama Jimmy C. Ramdan, melaksanakan praktik pengalaman lapangan ketenagalistrikan pendidikan profesi guru dalam jabatan 2023 kategori 3 Universitas Negeri Surabaya. Mata pelajaran perbaikan peralatan listrik, topik rewinding motor listrik, kelas 12 semester genap, kurikulum Merdeka fase F. Model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan ketua menyiapkan pasien. Sebelum kita belajar, Oke, Bapak absen dulu ya. Aditya, sakit. Aman, Ali, Bintang, Gabriel, Elba, Fabian, Fahri, Febrian, Galang, Habib, Henry, Isa, sakit Pak, M. Fadila, Rifki, Malik, Adnan, Jikri, Ismail, Ratli, Angga, Fikri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah merumuskan masalah terkait permasalahan motor listrik yang memerlukan wayfinding. Ya, kemudian mengumpulkan informasi dan data untuk menganalisis masalah secara mendalam, merancang solusi yang efektif dan kreatif untuk menyelesaikan masalah rewinding motor listrik, kemudian menyajikan dan mendiskusikan solusi yang dihasilkan secara jelas dan logis. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa yang kalian ketahui tentang motor listrik? Silakan, acungan. Apa yang dimaksud ya motor listrik? motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ada yang mau membantu kan? Ya. Suatu mesin yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan rotor. Oke. Apa komponen utama dari motor listrik itu? Stator dan Coba. Ya. rotor dan stator. Rotor dan Stator. Apa stator? Apa stator? Ya. Stator adalah bagian motor yang di bagian dalamnya terdapat alur-alur menempatkan gulungan-gulungan utama dan gulungan-gulungan baru. Parameter lewat gulungan utama pada umumnya lebih dari diameter lewat gulungan baru. Sederhana. Ya. Merupakan wadah bagi rotor. Ada yang lain? Kutub-kutub. Ada yang lain? Rotor ya. Stator ya. Apa ini? Ya. Adalah bagian motor yang diam. Di bagian dalamnya terdapat alur-alur untuk menempatkan gulungan-gulungan utama dan gulungan bantu. Oke, komponen
dari motor listrik yang di kita sederhana. Adalah suku gulungan tangkap tupai yang pada salah satu ujungnya dilengkapi dengan kipas fungsinya sebagai pendingin. Pada waktu motor bekerja, rotor juga dilengkapi dengan alat mekanis yang dapat mendorong saklar. Jadi sederhana ya, komponen utama daripada motor listrik yang bergerak. Semua kan? Nah, motor ini dipergunakannya untuk yang pertama adalah di dalam rumah tangga, industri. Di rumah tangga biasanya itu dipergunakan motor ini sebagai penggerak dari Listrik. rumah tangga. Sedangkan kalau ya, motor listrik ini lebih sering dipergunakan sebagai motor penggerak ya, bisa itu motor, bisa itu lift, bisa itu dari skala pabrikan. Nah, jadi di dalam teknik yang sangat tenaga listrik motor ini sendiri dipergunakan sebagai oke, bisa dipahami ya? Kita nonton dulu video. Silakan nanti kalian menanggapi. Skip dulu. Motor berusia 100 tahun yang ditemukan oleh ilmuwan hebat Nikola Tesla ini adalah jenis motor yang paling umum, bahkan sampai sekarang. Padahal, sekitar 50% konsumsi daya listrik global disebabkan oleh induksi motor. Mari masuk ke cara kerja motor induksi, atau lebih tepatnya ke dalam pemikiran jenius Nikola Tesla. Motor induksi memiliki dua bagian utama, stator dan rotor. Stator pada dasarnya adalah sebuah gulungan 3 koil dan 3 fasa masukan daya AC diberikan padanya. Gulungan tersebut melewati celah stator yang dibuat dengan menumpuk laminasi baja tipis dan sangat permeabel di dalam kerangka baja atau besi cor. Saat arus 3 fasa melewati pelitan ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. RMF inilah yang menyebabkan rotor berputar. Untuk memahami bagaimana medan magnet yang berputar tersebut dihasilkan dan juga berartinya, mari bayangkan sebuah gulungan stator yang disederhanakan. Di sini, 3 koil terhubung 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila daya 3 fasa diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan... Anda dapat melihat bahwa medan magnet ini seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa menghasilkan arus dalam. Situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop dan loop akan mulai berputar. Fenomena yang sama terjadi juga dalam motor induksi. Bukan loop. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksi pada sekat yang diinduksikan oleh NW. Sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah disebut motor
video yang Bapak tayangkan, apa yang kamu dapat? Oh, apa yang kamu dapat? Ayo. Apa? Oke. Ketika arus mengalir pada bintang yang berada di stator itu menghasilkan medan magnet yang kemudian menggerakkan rotor. Apalagi dari video yang kalian dapat. Keunggulan daripada motor yang kalian simak tadi adalah tidak adanya gas, tidak adanya magnet karena dia bergerak berdasarkan medan. Jadi keunggulannya lebih baik dipakai untuk di industri. Kasih tugas. Silakan bikin langsung silakan bikin kamu silakan bikin mulai langsung kamu cukup ya, Mas. Silakan kalian diskusikan. Baiklah. Kalian bisa menggunakan internet, oke? Warga sipil. Oke, perhatikan pertanyaannya, silakan langsung didiskusikan. Kalian, nah, langsung pindahin ke di yang bagus ya. Ada dua kerjaan, silakan dibagi jadi laporan kerja anu harus dikerjakan menargetkan motor
Mau naikin banget. Apa sih kita dari mau ngelain apa ya? jadi laporan kerja anu geus dikerjakeun menargetkeun motor skematik dan motor listrik. Oke, yang sudah selesai pekerjaannya silakan bisa dipresentasikan ke depan hasil penyelesaiannya. Silakan kelompok pertama boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengujian evaluasi terhadap motor listrik yang telah melakukan proses rewiring. Di sini ada pengujian kebocoran major test. Pengujian kebocoran major test mengukur resistensi isolasi gulungan motor terhadap tanah. Kemudian kedua, pengujian resistensi gulungan atau resistance test. Ini fungsinya memastikan nilai resistensi sesuai dengan standar. Yang ketiga, di sini ada pengujian impedansi atau impedance test. Ini fungsinya untuk mengevaluasi gulungan stator. Baik, untuk nomor 4 ada teman kami yang akan menjelaskan. Yang keempat adalah pengujian arus starting current test, memastikan tidak ada masalah pada gulungan isolasi. 5. Pengujian arus beban loss test, memastikan kinerja sesuai dengan spesifikasi. 6. Pengujian getaran, mendeteksi ketidaksempurnaan dalam proses rewelding atau kerusakan mekanis. Yang ketujuh ada pengujian suhu untuk temperatur tes, memastikan tidak ada peningkatan suhu yang terwajar. Yang 8, evaluasi performa operasional, memastikan agar tidak ada masalah yang muncul selama penggunaan normal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang ingin ada yang Baik, apakah ada yang ditanyakan? kalau tidak ada, silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang menganalisis aspek ekonomi dari proses rewinding motor listrik. Yang pertama, perencanaan yang baik. Membuat rencana yang terperinci untuk proses rewinding, termasuk estimasi biaya, bahan kerja, dan waktu yang diperlukan. Kedua, pemilihan bahan yang tepat. Pemilihan bahan yang berkualitas baik namun tetap terjangkau untuk digunakan dalam proses rewinding. Yang ketiga, optimalisasi tenaga kerja. Memastikan penggunaan tenaga kerja yang efisien dengan mengatur jadwal yang sesuai, memberikan pelatihan yang diperlukan, dan memantau produktivitas secara teratur. Di sini akan berkelanjutan. Nomor 4, pemeliharaan preventif. Melakukan pemeliharaan preventif teratur pada peralatan dan mesin untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga yang dapat menyebabkan peningkatan biaya. Peningkatan proses, mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan dalam proses rewinding untuk mengingatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan, seperti penggunaan teknologi yang lebih canggih atau metode kerja yang lebih efektif. Yang keenam, pengendalian kualitas. Memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan untuk menghindari biaya tambahan yang terkait dengan pengulangan atau pemrosesan ulang. Yang ketujuh, manajemen persediaan yang efisien. Memantau persediaan bahan dan suku radang dengan cermat untuk menghindari pemborosan dan biaya penyimpanan yang tidak perlu. 8. Pemantauan dan pengendalian biaya secara terus-menerus. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap semua biaya yang terkait dengan proses rewinding untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dicapai dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Baik, sekian tadi presentasi yang dari diskusi yang dari kelompok kami. Bila mana ada yang bertanya silakan. Tidak. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui pengetahuan sejauh mana tentang motor listrik dan rewinding ini, Bapak sudah kirimkan beberapa di grup. Silakan mulai dibuka. Silakan mulai dibuka. Mulai dibuka, beri nama, kelas, silakan ini jawaban yang pasti. Bapak kasih waktu lagi. Kasih nama,
Dari pembelajaran, dari proses pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan yang bisa kalian tangkap apa? Tentang motor listrik dan rewinding. Kalian bisa? Silakan. Kesimpulan yang bisa kalian tangkap dari materi pembelajaran hari ini. Ayo, coba. Apa bisa kalian tangkap? Apa kesimpulannya? Salah satu rewinding apa sih? Memperbaiki ulang lilitan karena akibat apa? Mungkin saja terbakar lilitannya, ya. Kemudian penggunaan supaya energi yang sesuai bisa mengakibatkan kerusakan pada motor listrik. Oke, sekarang Simulasinya motor listrik yang banyak digunakan pada industri yaitu motor listrik karena keandalan dan mungkin dari segi harga lebih terjangkau. Yang kedua, kesimpulan kedua dalam proses rewinding yaitu perbaikan lilitan ulang, yakni dengan proses rewinding tersebut kita tidak boleh langsung menggunakan motor tersebut, tetapi harus melakukan beberapa pengujian tersebut, yakni pengujian kebocoran, pengujian resistansi gulungan, penyajian impedansi, pengujian arus start, pengujian arus beban, pengujian getaran, pengujian suhu, serta pengujian terhadap performa operasional motor selama bekerja. Mungkin sekian. ada lagi yang lain? Kesimpulan yang bisa kami hari ini, ya, betul sekali bahwa motor listrik di industri saat ini kemajuannya itu lebih canggih lagi, ya. Nah, dia tidak ada yang namanya brushless, tidak ada pure menggunakan lilitan sebagai sumber magnet, sumber elektromagnet. Jadi bisa disimpulkan bahwa motor listrik ini menggunakan hukum Faraday. Yang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita membereskan ini, beres-beres hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan beres-beres. Pura-pura ada yang beres. Silakan kumpulkan dulu soal jawabannya ke depan. Silakan kalau baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Ya, silakan bisa beres-beres, ketua kelasnya bisa membereskan kelasnya. Silakan. Baik, sebelum kita pulang, langsung kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video pembelajaran praktik pengalaman lapangan ketenaga listrikan yang bisa saya tampilkan. Terima kasih saya ucapkan kepada guru Pamong, dosen yang sudah memberikan bimbingannya, serta rekan-rekan yang sudah mensupport sehingga pembuatan video pembelajaran ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.